Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di channel MWJNU Kecamatan Banjar Agung. Semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita selalu mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Baru saja ini selesai melaksanakan sholat tarawih bersama keluarga dan tetangga kanan kiri. Hari ini sekitar jam 20.30 lah, setengah 9 malam. Nah, ini pada kesempatan ini kita akan membahas satu kajian analisa ya terhadap amaliyah yang saat ini sering diamalkan oleh masyarakat, yaitu tentang pembacaan sholawat di sela-sela sholat tarawih satu dengan lainnya. Biasanya selesai salam, kalau di Indonesia itu kan ada muroki, ada pembacaan sholawat yang dibimbing oleh muroki. Semisal kalimat fadla minallahi ta'ala wa ni'mah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Nah, sekarang ini ada sebagian orang yang mempertanyakan hukum terkait pembacaan sholawat di sela-sela sholat tarawih tersebut. Ada yang mengatakan ini tidak ada dalilnya sehingga tidak boleh dilakukan secara rutinan terus-menerus, karena amaliyah yang rutin dilakukan terus-menerus itu membutuhkan dalil secara khusus. Nah, ini benar atau tidak? Mari kita analisa bersama-sama agar menjadi lebih teranglah harapannya. Mudah-mudahan dengan di bedahnya takbir terkait masalah-masalah ini nanti menjadi terang benderang, sehingga masyarakat itu tidak ragu-ragu lagi dalam hal mengamalkannya atau meninggalkannya gitu ya. Nah, baik pemirsa sekalian, hukumnya boleh atau tidak membaca sholawat di sela-sela tarawih satu dan tarawih berikutnya tepatnya usai salam. Nah, ini saya tidak akan menggunakan pendapat saya sendiri, karena kan kita ini orang awam, banyak menggunakan emosional dalam menghukumi sesuatu. Maka yang terbaik adalah kita merujuk kepada ulama-ulama yang memang ahli di bidang penggalian hukum, istimbatnya itu memang sudah handal gitu loh ya. Oke, langsung saja kita merujuk kepada referensi pendapat para ulama, dan pada kesempatan ini saya akan menggunakan dua kitab sebagai referensinya ya. Sebenarnya banyak ya, tapi kita pakai dua saja, mudah-mudahan itu sudah mencukupi. Yang pertama adalah kitab Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, jilid 1 halaman 266. Nah, screenshotnya ada seperti ini. Bagi pemirsa sekalian, untuk teks Arabnya, takbirnya saya tampilkan, tapi juga ada terjemahnya. Mungkin bagi pemirsa yang masih kesulitan membaca Arabnya bisa mengamati terjemahnya, walaupun terjemahnya tidak baku ya. Ini terjemahan bebas, tapi tujuannya untuk memudahkan supaya dipahami itu. Nah, ini bisa dilihat kitabnya, kitab Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau adalah salah satu ulama besar di kalangan madhab Syafi'iyah. Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila fasahallahu fi muddatihi. Nah, beliau Syekh Ibnu Hajar ditanya oleh seseorang, hal tusanu as-salatu alaihi salatu wassalam baina taslimatit tarawihi. Ya Syekh, apakah pembacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sela-sela salam tarawih itu disunahkan? Tuh, paham ya dengan maksudnya Syekh, apakah baca sholawat di sela-sela salam tarawih itu sunnah?
au hiya bid'atun yunha anha, atau justru itu malah perbuatan bid'ah yang dilarang. Tuh. Pertanyaannya sangat jelas. Nah, kemudian ini sesuai dengan judul kita pada kesempatan ini. Fa'ajaba biqaulihi, kita lanjutkan. Fa'ajaba biqaulihi, lalu oleh beliau dijawab, as-salatu fi hadzal mahal bi khususihi lam nara fiha syai'an fis sunnah. Jawaban beliau bagaimana? Pembacaan sholawat di waktu tersebut tadi apa? Waktu di sela-sela tarawih 1 ke tarawih berikutnya, jadi setelah salam. Pembacaan sholawat di waktu tersebut secara khusus saya tidak melihatnya, tidak mengetahuinya di dalam sunnah sama sekali. Jadi nggak ada dalilnya secara dalil khusus yang memerintahkan atau menganjurkan membaca sholawat di sela-sela tarawih, itu tidak ada. Walafi kalami ashabina, demikian juga tidak ada dalam pendapat-pendapat ashab kami. Jadi di kalangan mazhab ulama-ulama besar Syafi'iyah, pendapat bahwa yang memerintahkan, menganjurkan dalil khususnya itu tidak ada. Fahiya bid'atun yunha anha man ya'ti biha biqasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahali bi khususihi. Kita lanjutkan. Jadi beliau menambahkan lagi, orang yang melakukan pembacaan sholawat dengan tujuan, dengan maksud mengamalkan sunnah secara khusus di waktu tersebut, maka itu tergolong bid'ah yang dilarang. Ini maksudnya barang siapa membaca sholawat di sela-sela sholat tarawih dengan tujuan meyakini ada sunnah khusus yang memerintahkan seperti ini, maka ini perbuatan bid'ah yang dilarang, harus dicegah, tidak boleh, gitu loh ya. Nah, tapi ada lanjutannya ini, dunaman ya'ti biha la bihadzal qasdi. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang mengamalkannya tidak dengan tujuan tersebut di atas. Maksudnya ini sudah kebalikannya. Artinya kan di awal tadi, barang siapa meyakini bahwa pembacaan sholawat di sela-sela sholat tarawih itu diyakini sebagai ada hadis khusus yang memerintahkan, maka itu jelas salah. Tapi kalau dia membacanya karena mengamalkan hadis secara umum, maka ini tidak berlaku larangan tersebut, kebid'ahan tersebut. Mereka mawon ampun mriki. Nah, maka di sini dicontohkan ka'ayak sida'ana fi kulli waqtin sunnatun min haitsul umum. Nah, ini dicontohkan di sini. Contohnya adalah orang yang mengamalkan dengan tujuan bahwa membaca sholawat itu disunahkan kapan saja secara umum. Lihat yang diberi tanda pada teksnya. Nah, kalau diamalkan dengan keyakinan ada hadis khusus yang memerintahkan, itu tidak boleh. Tapi kalau meyakini bahwa secara umum membaca sholawat kapan saja itu boleh, maka itu tidak apa-apa, hukumnya tetap dapat pahala. Nah, jadi di sini bisa kita ambil dua garis perbedaannya. Yang pertama, membaca sholawat dengan maksud mengamalkan hadis secara khusus, maka ini jelas bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang memerintahkan. Tapi kalau secara umum yang kedua, adalah secara umum membaca sholawat kapan saja setiap waktu, hukumnya adalah boleh. Itu banyak itu hadis-hadis yang menjelaskan secara umum gitu, maksudnya tidak ditentukan waktunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya di sini ya. Nah, ini takbir yang pertama. Intinya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan penjelasan kepada kita, barang siapa membaca sholawat di sela-sela sholat tarawih atau sholat-sholat lainnya
atau kapan saja, maka hukumnya boleh. Karena banyak memang hadis yang Rasulullah memerintahkan, menganjurkan membaca sholat, tapi tidak disertai dengan penjelasan waktunya kapan, nggak ada. Ini berarti menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut adalah umum, tuh ya. Nah, ini sudah clear untuk referensi yang pertama. Sekarang kita beralih ke referensi yang kedua. Bisa dilihat screenshotnya. Nanti bagi pemirsa yang mungkin masih kesulitan membaca Arabnya, bisa beralih ke terjemahnya. Nah, kalau yang kedua ini kitab namanya Ithaful Anam, karya Syekh Zain bin Muhammad bin Husain Al-Idrus Al-Ba'lawi. Di sini ada keterangan al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, fil adhkari wal adiyati baina kulli raq'ataini min sholati tarawihi. Di sini ada keterangan bahwa ini pas sekali dengan judul kita, penjelasan tentang zikir-zikir dan doa-doa di sela-sela setiap rakaat sholat tarawih. Pas kan dengan judul kita. Baik, saya baca takbir berikutnya. Nassal fuqaha'u ala anna minas sunnati ayafsilal musalli baina sholatin wa sholatin ukhra. Para ulama telah menetapkan bahwasanya termasuk bentuk kesunahan dapat pahala pelakunya adalah memisah antara sholat satu dengan sholat yang lain. Jadi ini maksudnya kalau kita itu habis sholat mau ganti sholat baru lagi walaupun sholat yang sama, contohnya tarawih ya, qobliyah, ba'diyah misalnya, habis sholat fardu mau sholat sunnah, itu disunnahkan untuk dipisah. Misahnya gimana? Misahnya bil intiqali ila makanin akhara. Caranya adalah dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, atau istilah kita geserlah tempatnya itu, jangan di tempat sholat yang tadi. Fa'ilam yang takil falyatakallam bikalamin. Kalau nggak bisa bergeser, maka berbicaralah dengan perkataan. Tuh. Nah, kalau sholat tarawih itu sebenarnya sunnahnya itu ya usai salam geser, cuman kan nggak mungkin kalau sholat tarawih misalnya banyak orangnya mau geser nggak kondusif, bisa memakan waktu panjang untuk penataan. Maka pilih opsi yang kedua, yaitu dengan cara berbicara. Tuh. Bicara apa aja boleh, tapi kan nggak pantas kalau misalnya ya walaupun boleh ya, tapi ya nggak pantas misalnya ngomongin masalah dunia gitu. Piye yo anu kucingmu wis mana urung sing anggora, aku tak nempel sitok misalnya. Gimana Mbak Yu, itu kucingmu udah beranak belum? Saya satu sih gitu. Nanti saya bayarlah gitu. Ngomong gitu. Nanti setelah salam yang kedua lagi ngomong gimana pasar sepi apa enggak gitu. Nanti setelah itu ngomong lagi gimana masalah duniawi, kan ya enggak pantas. Maka di sana dikatakan wa afdhalul kalami huwa dzikrullahi ta'ala bila khilafin. Maka yang terbaik adalah afdolnya, utama-utamanya pembicaraan adalah zikir kepada Allah Ta'ala bila khilafin, dan ulama ini tidak ada yang menyelisihi. Jadi deal ya di sini bahwa orang-orang yang sedang sholat tarawih kemudian mereka itu membaca sholawat fadla minallahi ta'ala wa ni'ma Allahumma sholli alaih, itu dalam rangka memisah antara sholat satu dengan sholat kedua, dan ini ada takbirnya. Kita lanjutkan makalahnya. Qala al-khatibu syarihan liqaulil imamin Nawawi. Syekh Al-Khatib beliau dawuh dalam rangka menyarai fatwanya Imam Nawawi fi minhajihi, dalam kitab minhajnya Imam An-Nawawi. Gimana dawuhnya Mbah Khatib ini? Wa yusannu ayang taqila lin nafli awil fardi min maudhi'i fardihi aw naflihi litaksura
mawadhi'us sujudi fa innaha tashhadu lahu. Ini dawuhnya Syekh Al-Khatib. Di sana diterangkan disunnahkan, berarti dapat pahala nih pelakunya, untuk bergeser dari bagi sholat sunnah atau fardu. Nah, pindah tempat kemana? Mim maudhi'i fardhihi au naflihi, dari tempat sholat fardunya atau tempat sholat sunnahnya. Kenapa? Supaya bekas-bekas sujudnya itu banyak, karena itu besok di akhirat akan menjadi saksi. Cuman sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk bergeser itu enggak semudah itu. Misalnya sholat Jum'ah gitulah, banyak itu orang yang sholat, setiap sholat kemudian mau geser gitu ya, ya penataannya agak lama gitu. Qala al-Imamu An-Nawawi fil Majmu'i. Mbah Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya dawuh, fa illam yang taqil falyafsil bi kalami insanin. Nah, wah, ini sangat jelas sekali. Kalau tidak bisa bergeser, maka pisahlah sholat satu dengan sholat lainnya itu dengan pembicaraan. Tadi dibahas kan, kalau ngobrolnya masalah dunia kan tidak boleh. Sekarang dalilnya mana? Boleh bercakap-cakap selesai sholat untuk berpindah. Nah, di sini dicantumkan juga dalilnya. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas keterangan-keterangan ini marwahu Muslimun fi shahihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Anisa ibni Yazid anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala lahu, bahwasanya sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepada beliau siapa? Yaitu sahabat Sa'ib bin Yazid. Nah, dawuhnya sahabat Muawiyah ini bagaimana? Idza sholaital jumu'ata fala tasilha bi sholatin hatta takallama au takhruja. Apabila engkau sholat Jum'ah, maka jangan disambung dengan sholat lain sampai engkau berbicara atau keluar. Jadi bicara dulu, bicara apa ya, ngomong apa aja boleh. Tapi yang baik-baiknya, sebaik-baiknya obrolan, perkataan, ya zikrullah, dan sholawat itu termasuk zikrullah. Karena kenapa kok begitu? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk begitu. Itu diperintah Rasulullah. Hanya nggak dijelaskan apa yang diobrolkan gitu. Tapi kita punya keyakinan bahwa sebaik-baiknya obrolan adalah zikrullah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika alla tu sholatun bi sholatin hatta natakallama au nakhruja. Rasulullah dawuh intinya bahwa agar alla tu sholatun bi sholatin hatta natakallama au nakhruja. Nah, kita ini diperintahkan oleh Rasulullah supaya tidak nyambung satu sholat dengan sholat lain sampai kecuali kita sudah bicara atau sudah keluar. Ini hadisun shahihun rawahul Muslim. Artinya pijakan orang-orang membaca sholawat Nabi di sela-sela sholat tarawih itu supaya tidak nyambung antara itu dalam rangka memutus satu sholat dengan sholat lainnya berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Paham ya? Nah, maka kaum muslimin, muslimat, khususnya warga Nahdien, ojo ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu, itu dapat pahala sunnah. Wong nggak sholawatan ngomongin masalah dunia aja tetap sunnah kok, karena ada hadisnya. Apalagi sholawatan dapat pahala ngoten. Nah, kemudian bagi saudara-saudaraku yang mungkin mendapatkan informasi ini baru sepotong-sepotong, hati-hati jangan sampai menyalahkan orang yang mengamalkan hadis Nabi ini.
besok akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Karena dalam Quran surat Qaf ayat 18 ya kalau tidak salah, Allah sudah dawuh ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu perkataan yang terlepas, pasti dicatat oleh malaikat raqib atid atau kiraman katibin. Kenapa kok dicatat? Besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kalau sampean menjadikan guyonan orang-orang yang mengamalkan sunnah, gimana besok pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Takut gitu loh. Kalau nggak mau diamalkan, lebih baik sukut diam. Nah, itu insya Allah lebih selamat. Itu saja, demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.